Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Jadi topik hari ini tentang rumah tangga. Nah, ini keren nih. Jadi untuk apa kita harta banyak, ilmu banyak, tapi rumah tangga kayak neraka, untuk apa? Sama aja tersiksa juga itu. Neraka dunia itu. Kalau rumah tangga sudah kayak neraka, wah kacau. Nggak ada guna pangkat, harta, jabatan, ketenaran, yang nggak ada guna semua. Kenapa? Karena mau kemana kita mau lari? Rumah itu adalah tempat kita menetap, tempat kita berlindung, tempat kita tinggal. Mau berlari keluar, seberapa lama kita keluar? Otomatis tetap pulangnya ke rumah. Sudah pulang ke rumah, tetap kayak neraka. Nah, jadi kenapa rumah kita bisa kayak neraka? Ya tergantung penghuninya. Bukan rumahnya yang salah, penghuninya yang salah. Saya pernah dengar satu, nggak tahu ini termasuk hadis kah atau apa. Ada diceritakan itu kisahnya bahwa ada sekelompok atau golongan jin yang ditugaskan itu memang untuk memecah rumah tangga. Jadi kalau teman-teman sahabat semua sudah paham bahwa memang ada setan yang tugasnya setan itu memecah rumah tangga. Jadi ketika kita selisih paham dengan suami, selisih paham sama istri, seharusnya kita langsung sadar, langsung kita ingat, jangan sampai aku terbujuk setan ini. Tepuk tangan dia kalau kita berantem, kita saling ego, kita berperang sama pasangan kita, itu setan tuh tepuk tangan. Makin dikipas-kipasnya kita itu kan. Nah, jadi paling banyak yang kena itu adalah wanita. Karena apa? Perempuan ini rawan godaan setan. Kalau dibisikin cepat kali itu. Karena apa? Wanita ini main perasaan. Dibisikin sedikit baper. Nah, suami lambat pulang, nah, dibisikin itu. Tuh suamimu tuh di luar itu, jangan-jangan selingkuh tuh. Lambat dia pulang nih, kemana aja dia melalak nih. Nah, itu setan yang bisikin. Banyak itu dalam kehidupan kita itu nggak bisa mendengar. Kita ini kan udah belajar DN, sudah belajar sadar Allah. Bisa nggak menyaksikan setan itu? Itu harus kita saksikan. Kalau kita sudah kenal, aduh aku dibisikin ini, udah ngalah. Jangan kita ikutin, baik suami maupun istri. Kenapa kita selalu melihat suami benci aja, melihat istri benci aja? Setan semua itu dibisikin kita. Jadi orang berbuat baik dan orang berbuat buruk itu tergantung apa yang sering dia dengar. Kalau dia sering kesadarannya kepada Allah, maka dia akan mendengar bisikan dari Allah. Yang baik-baik aja tuh dituntun kita, ditata kita, dibimbing kita. Tapi kalau orang yang gak sadar Allah, setan lah yang bisikin. Dibisikin terus sama setan, begini begitu, begini begitu. Apa akhirnya? Ciri-cirinya apa? Hati panas. Itu udah setan itu. Hati panas itu kan setan. Melihat suami aja kesel, melihat istri kesel, gondok aja bawaannya kan. Gara-gara satu kesalahan merepet lagi yang lain. Apalagi. Nah, jadi di situ kita harus bisa menilai, di situ kita harus bisa membaca. Ketika istri marah, langsung aja tunjuk, oh setan di badanmu tuh, gituin aja udah. Kalau suami marah, tunjuk lagi, oh setan di badanmu tuh, biar sadar dia, ya kan? Kalau perlu langsung aja tunjuk aja setan itu. Jadi yang sebenarnya yang kita marahi itu, aduh. Dengar pula istri saya kan. Tersinggung pula dia bilang setan kan. Ya memang kadang-kadang setannya muncul juga tuh. Nah, jadi
Kalau kita sama-sama bisa melihat, ya kan, suami marah, tunjuk aja, langsung bilang, ah setan di badanmu. Udah, sadar dia itu pasti. Istri lagi marah, tunjuk lagi, setan di badanmu itu. Pasti. Kalau istri digituin pasti lebih ngamuk itu. Nah, cuma bilang setan ya kan. Ya memang seperti itu. Nah, intinya kita tingkat kesabaran orang itu kan berbeda-beda ya. Sekarang kita menilai nih di antara dua mana nih yang nggak mau mengalah. Kalau istri nggak mau ngalah, ya kita yang ngalah. Kalau suami nggak mau ngalah, ya kita yang ngalah kan. Itu aja, salah satu harus ada yang mengalah. Makanya kita dalam rumah tangga itu jangan mau ikut kata setan. Karena kalau udah dibisikin kita tuh, enak kali dikompor-komporin itu kan. Akhirnya apa? Ngelihat pasangan benci, ngelihat pasangan salah, ngelihat pasangan nggak ada yang benar, ngelihat pasangan pokoknya nggak ada baiknya. Itulah kalau udah benci itu. Seperti yang saya tulis kemarin. Kalau engkau sudah benci, benar pun diri ini tetap salah di matamu kan gitu. Itu karena udah ada kebencian. Jadi gimana caranya biar kita tuh rumah tangga akur, rukun, damai? Diri kita dulu kita jaga, jangan sampai kena bisikan setan itu. Ketika ada dorongan-dorongan, baca langsung, mohon ampun pada Allah. Langsung minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, aku didorong nih, aku dibisikin terus ini, aku nggak sanggup ini, amarahku meledak-meledak. Ya Allah, rahmati nafsuku ya Allah. Minta sama Allah, biar apa? Kita menjadi down, menjadi sabar, kemarahan kita mereda. Nah, ya itu intinya satu aja, gampang aja setan tuh kalau mau pecahkan rumah tangga orang, dibisikin aja tuh keburukan-keburukan di hati kita. Udah dibisikin dia, lakimu begini, lakimu begitu. Nah, lakimu pelit, lakimu nggak mau kasih uang semua, uang belanja dicatut-catut ya kan. Macam-macam lah. Mungkin semua teman-teman kena ini. Kalau saya gitu, ketika saya sudah paham zikir nafas sadar Allah ini, ketika istri marah, saya langsung bilang, setan di badanmu itu. Nah, kadang itu dibalikin juga, saya marah digituin juga, setan di badanmu. Jadi kita sadar, cepat kita tuh langsung sadar pada Allah. Jadi untuk teman-teman semua, bagaimana kita mencapai kebahagiaan hidup? Intinya kita harus bisa menjaga diri kita dulu. Kalau kita sudah damai dengan diri sendiri, damailah yang di sekitar kita. Kalau di diri kita belum damai, bagaimana mau damai di sekeliling kita itu? Contoh, di diri kita ini berperang nih, marah, benci, dendam. Otomatis di sekeliling juga jadi gak benar. Sama anak jadi marah, sama suami jadi marah, sama istri jadi marah. Salah terus, gak ada yang betul. Nah, jadi untuk teman-teman semua, ego itu kita lepas. Kita harus tahu diri. Kalau kita sebagai suami, apa posisi suami? Kalau kita sebagai istri, apa posisi istri? Kita harus tahu diri. Nah, kalau kita jadi istri, jangan minta jadi suami. Itu kurang ajar namanya. Sudah pemimpin rumah tangga itu suami, kita pula mengatur-ngatur. Berarti sudah mengambil hak suami. Nah, jadi sengaja nih saya ngomong gede-gede nih, biar istri saya dengar nih. Jadi untuk teman-teman semua, praktekkan dalam hidup. Yang kedua, biar lebih aman, kalau kita jadi suami, jangan dipakai pangkat suami. Macam mana? Kenapa nggak boleh dipakai pangkat suami? Karena di situ ada keegoan.
Aku suami, aku harus diikuti, aku harus dilayani, aku harus dihormati. Nah, itu susah kita kalau mau akur itu, kalau kita pakai terus. Jadi gimana caranya? Dilepas aja itu pangkat suami itu. Jadikan pasangan kita sahabat, jadikan pasangan kita teman, partner. Nah, enak, ya kan? Nggak ada derajat tinggi, nggak ada derajat rendah, sama rata kita. Nah, jadi untuk teman-teman semua, coba dipraktekkan. Hal yang paling mudah tuh satu aja sih. Kita tuh nggak dengar itu bisikan setan, itu aja. Kalau udah dengar enak kali hidup ini kan. Marah sedikit, tunjuk aja setan di badanmu itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.